Nah, sekarang gimana? Coba Tes. Mas. Oh, tetap nggak jalan ya? Tetap nggak jalan ya? Sama suaranya, tetap Sama volumenya aja agak ya. tambah. Oh, switch tuh sebentar. Biar semuanya nyaman. Kita berkorban waktu sebentar lagi ya. Nah, ini lebih keras Mas, sudah keras. Clear Mas. Clear. Udah Clear ya. jelas. Oke. Tes. Nah, kalau sekarang tambah jelas lagi. Nah, betul. Sip. Ya, Nah, ya, baik. Jelas cakep. Mas sekarang. Oke, tadi salah settingan berarti. Tuan teknis di tempat saya. Oke. Baik, baik, baik. Kita mulai ya. Tadi itu Mas Eko sudah memberikan pengantar tentang bagaimana posting yang adem. Padahal sebenarnya judulnya itu adalah bagaimana biar viral. Viral itu nggak mungkin adem, Mas. Adem itu yang adem-adem itu nggak viral. Oh Tapi, gitu ya. tapi bagaimana intinya gini ya, kita tentu saja karena bagaimanapun ya persyarikatan itu bukan tugasnya bikin panas-panasan. Tentu saja kita nanti berusaha bagaimana menata semua yang kita sajikan itu dalam satu paket strategi yang katakanlah beginilah ya, tidak harus mencari persoalan, tidak harus mencari permusuhan, tidak harus yang bikin panas-panasan, tetapi tetap bagaimana bisa efektif tersebar dengan baik gitu ya. Karena kan kita punya visi, kita punya katakanlah tujuan-tujuan amar ma'ruf dan seterusnya. Nah, itu bisa mudah-mudahan bisa kita klopkan gitu ya. Dengan gampangannya itu kalau filosofi Jawa yang konon dari Sunan Kalijogo itu ngeli ning ora keli gitu ya. Kita itu menghanyutkan diri kita dalam satu lanskap baru lanskap baru aturan main dunia digital gitu ya. Tapi kita tidak terhanyut alias kita juga tidak kok terus menceburkan diri habis-habisan sampai-sampai kita mengorbankan nilai-nilai yang kita pegang, idealisme-idealisme yang kita jalankan. Gitu nggih. Oke, saya langsung akan bagi slide saja biar teman-teman nanti langsung merasa clear gitu ya. Yang namanya masyarakat digital itu masyarakat yang semakin visual ya, semakin visual. Dan kalau nggak visual, nggak ada visualisasinya, teman-teman nanti nggak akan merasa cukup jelas. Oke. Jadi ini ya, kader Muhammadiyah jago ngonten, udah gitu ya, judulnya nggak usah ribet-ribet. Waduh, ini saya template ya. Jadi pembukaannya itu biasanya umum DC ini materi-materi ini sudah saya sampaikan di mana-mana. Jadi teman-teman tolong resapi baik-baik. Ini materi penting ini ya. Siap, siap. Nah, oke, saya akan mulai dari ini dulu, Mas-mas, Mbak-mbak. Ini kita kayak orang jualan, kayak orang jualan itu kita itu sebelum melemparkan dagangan kita harus paham dulu siapa yang kita hadapi. Pasar seperti apa, karakter apa ya katakanlah demografi seperti apa yang kita hadapi, perilaku konsumen seperti apa yang kita hadapi dan ladang itulah yang nanti akan kita garap, akan kita ajak berkomunikasi sehingga konten-konten yang kita sebarkan itu bisa efektif gitu. Nah, ini adalah satu pemahaman paling mendasar ya untuk memahami konsumen itu seperti apa. Katakanlah semacam apa yang konten kita itu ibaratkan dagangan maka mereka adalah konsumen gitu ya. Jadi ini yang pertama jelas ya, sumber informasi di genggaman. Mungkin 90% sekarang ini orang itu kalau mengakses informasi ya lewat HP. Sekitar tahun 2011 gitu saya ingat ada satu pengusaha gitu yang sampai mati-matian mau membuat satu platform yang berbasiskan tablet gitu ya, dulu iPad gitu. Tapi ternyata orang itu tetap nggak tahan ya, pakai iPad yang lebar itu nggak tahan, penjualan iPad itu termasuk merosot gitu ya, yang kencang tetap HP. Orang itu aksesnya HP. Laptop ya dipakai tetapi sebatas untuk keperluan-keperluan tertentu. Televisi apalagi ya. Tempo hari saya itu sempat ya karena saya itu juga sebenarnya sudah setengah tua gitu ya. Saya ngobrol sama teman-teman mahasiswa di UGM, saya tanya, ada yang nonton TV nggak? Ada. Berarti kalau kalian duduk itu nyetel pakai remote, nggak ada pakai remote-remotan lagi, nonton TV itu di YouTube gitu ya. TV itu sekarang semuanya di YouTube. TV kotak gede itu sudah nggak zaman kalau anak-anak itu gitu. Tapi poinnya adalah kita itu sekarang menghadapi ini. Nah, ini nanti hal kecil semacam ini akan mempengaruhi banyak sekali hal. Banyak sekali hal itu apa? Misalnya soal aksesnya dimanapun, kapanpun ya. Orang komentar itu sekarang tidak lagi mengenal jam kerja. Apalagi kalau penjenengan sampai sudah masuk ke dalam isu-isu yang panas gitu ya. Misalnya kalau saya katakanlah pernah beberapa kali mengawal
corporate gitu ya. Corporate itu kan kadang-kala mereka juga punya persaingan bisnis gitu. Serangan-serangan semacam itu, serangan bisnis itu enggak, wah tak serang ya sekarang, wah nah ini sudah jam 11 malam, ya besok nunggu jam kerja aja, enggak ada gitu ya. Serang ya serang aja gitu, enggak ada lagi jam kerja. Orang mau mengakses konten apapun itu enggak perlu menggeser pantatnya, sudah dapat itu ya, dia dimanapun gitu. Termasuk nanti dalam soal penyajian visualnya. Ini kebetulan tadi ada Mas Dodi, saya nggak tahu beliau aktif di Ortom mana, tapi beliau juga pernah ikut kelas menulis saya. Selalu saya sampaikan hal kecil, tapi hal kecil banget tetapi penting, yaitu bagaimana kalau sekarang ini kita menuliskan konten berupa teks, itu jangan pernah sekalipun melupakan penataan paragraf yang pendek-pendek. Itu sepele banget tampaknya, tetapi akan sangat menentukan nasib ya, nasib konten kita. Kalau sekali Anda menulis kok paragrafnya panjang itu, biasanya langsung ditinggalkan. Kenapa? Karena satu pusing pasti ya, satu layar HP itu penuh teks itu sudah pusing. Yang kedua, orientasi visual ya, masyarakat digital itu kan orientasinya semakin visual. Facebook pindah ke Instagram, Instagram sekarang pindah ke TikTok, Instagram ada Reels dan pokoknya foto gitu ya. Selebgram ya segampangnya karep golek follower cepat ya yang penting wahyu kayak gitulah. Itu kan sebenarnya orientasi visual itu yang akan ya mungkin sedikit kita apa istilah kita tunggangi lah kayak gitu. Nah, ini pemahaman mendasar soal alat ya. Soal alatnya itu harus kita pahami dulu. Karakter HP itu seperti apa? Kalau jenengan misalnya nulis di laptop itu paragrafnya tampaknya sudah pendek, tapi begitu masuk ke HP dia akan terkompres begini, ngik, nah akan panjang. Sementara orang itu serba terburu-buru karena dia mengakses informasi lewat HP dan dimanapun ya, itu lompat sana lompat sini, kesusu. Akhirnya orang itu membaca itu bukan lagi kata per kata, tapi paragraf per paragraf. Makanya paragraf itu harus pendek-pendek. Oke, ini ya serba bergegas, emosional. Orang itu kalau gerusa-gerusu kehilangan tumak ninah itu uang gampang diobong-obong ya, gampang dipancing. Dipancing itu bukan cuma dipancing emosi, tapi juga dipancing membeli gitu ya. Saya itu juga memanfaatkan ini dengan sedikit kelicikan ya. Misalnya saya punya toko buku gitu ya. Saya punya toko buku online. Kadang-kala saya tulis narasi tertentu gitu ya. Tertentu itu ya saya nggak bohong gitu ya. Pokoknya menyampaikan misalnya kemarin saya cerita saya jualan buku apa The Graph ya, sejarah Mataram gitu ya. Saya menceritakan tentang bagaimana ada dekonstruksi historis di situ, historiografi di situ. Nah, pancingan-pancingan semacam itu saya bikin sedikit sensasional, tapi begitu gitu ya. Begitu ada saya kontrol admin saya gitu ya. Begitu kok ada orang nanya, benar-benar harus cepat ya. Cepat. Kenapa? Karena itu situasi emosional. Situasi emosional itulah situasi keputusan-keputusan pembelian gitu. Sekali ditinggalkan 10 menit, 15 menit dia akan pergi, adem, maka dia nggak jadi membeli. Nah, itu contohnya ya. Untuk akses atas informasi juga semacam itu. Kita itu harus paham bahwa publik sekarang itu emosional, gampang kepancing. Makanya bagaimana kita memancing untuk emosi-emosi, karena kita persyarikatan tentu saja emosi-emosi yang positif. Emosi positif itu banyak banget. Yang namanya emosi bukan cuma emosi ngamuk, tetapi juga welas asih, terus habis itu rasa iba. Penjenengan kalau tahu kitabisa.com itu crowdfunding yang konon menggerakkan dana masyarakat jauh lebih besar dari dananya Kemensos. Itu menggunakan model semacam ini ya, emosi yang digali gitu. Menggali emosinya bagaimana? Kalau jenengan baca postingan-postingan kitabisa.com, mereka nggak pernah menggunakan angka. Angka misalnya gini, tahun ini 5 juta pengangguran muncul di Indonesia, maka kita harus membantu mereka, bla bla. Nggak pernah kayak gitu. Yang dimunculkan itu sosok. Pak Bambang, mohon maaf kalau ada Pak Bambang di sini ya. Pak Bambang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di Malioboro. Tetapi masa pandemi sekarang ini, sumber penghidupan Pak Bambang hancur, lebur. Kenapa? Karena turis-turis di Malioboro nggak datang dan Pak Bambang tidak bisa mengantarkan mereka untuk beli bakpia, misalnya kayak gitu. Itu sosok ya, sosok itu yang nanti ketika akan dimunculkan di dalam unggahan kita misalnya, dia akan memunculkan emosi. Beda dengan angka, angka itu nggak memunculkan emosi. Gitu ya. Nah, stamina membaca turun itu katakanlah nanti soal inilah ya, soal bagaimana kalau kita nulis postingan gitu ya, jangan panjang-panjang. Facebook itu bisa sangat panjang, tapi kalau kepanjangan juga orang nggak baca. Semakin visual tadi sudah saya sampaikan, demokratisasi itu maksudnya begini. Karakter generasi milenial
terutama ya, milenial dan pasca milenial itu apa generasi Z gitu ya. Itu adalah generasi yang paling tidak suka dengan hierarki gitu. Nah, ini tantangan kita. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu karakternya sangat struktural. Ini autokritik untuk kita ya. Karakter Muhammadiyah itu struktural. Kulturalnya agak-agak sulit karena rata-rata tadi misalnya akun yang muncul ini ya IMM, terus habis itu Pemuda Muhammadiyah Kota Gede, tadi muncul dikasih sama Mas Fani kemarin ya. Selalu muncul dalam porsi sebagai struktur. Nah, itu sebenarnya kurang strategis ya. Kalau misalnya ya, ini bukan kenapa-kenapa ya, bukan kenapa-kenapa. Ini Mas penjenengan tahu Mas Zaman ya, adik Mas Mukti itu ya, yang bikin akunnya Muhammadiyah Garis Lucu. Itu kan cepet banget itu ya, karena mereka mendekati bukan dengan struktur. Nah, karakter milenial itu kelompok demografi yang tidak lagi menyukai hierarki dan struktur. Mereka itu suka dengan suasana yang cair, yang setara, yang demokratis gitu ya. Kenapa? Salah satu yang membentuknya adalah karakter komunikasi di media sosial. Karakter komunikasi di media sosial itu gimana? Saling bersambut ya, saling bersambut, akrab, dekat. Coba bandingkan gini, panjenengan kalau dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, kita baca koran, saya baca tulisannya misalnya Prof. Pak Kunto Wijoyo misalnya, 10 tahun yang lalu Pak Kunto udah nggak ada ya. Dulu lah ya, dulu pas zaman saya kuliah, saya baca Pak Dawamra Harjo, Pak Kunto Wijoyo gitu. Ketika membaca gitu, di Kompas misalnya, ya sudah, wah wangun nih, wah top banget ini ya, atau wah radong blas nih ya kan. Tapi setelah itu tidak ada susulan komunikasi, tidak ada proses dialogis yang berjalan, itu nggak ada ya. Nah, artinya apa? Artinya kita semata-mata menjadi resipien dalam proses wacana itu. Mereka itu ya tokoh-tokoh itu menjadi produsen, kita itu semata-mata menjadi konsumen gitu. Kita semata-mata menerima. Kita tidak melakukan proses-proses itu ya, proses dua arah yang lebih cair, yang lebih setara. Sangat beda dengan ketika era media sosial. Era media sosial itu yang pertama adalah saling bersambut itu memungkinkan ya karena komunikasi bisa langsung. Yang kedua, kalau yang dulunya itu hanya konsumen, sekarang bisa menjadi produsen. Sekarang siapa yang nggak punya medsos dan semua orang tahu, semua pengguna medsos bisa memproduksi apapun, memproduksi wacana apapun. Itulah kenapa eskalasi hoax di Indonesia itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena semuanya bisa membuat konten. Sementara ketika fondasi literasi, pendidikan dan sebagainya masih rapuh, ada jutaan orang yang seumur-umur pegang buku aja yang belum pernah, tiba-tiba harus pegang HP dan mereka diberi dalam tanda petik hak untuk memproduksi wacana. Nah, ini terus bersambut. Nah, tapi saya dalam konteks itu cuma pengen bicara tentang demokratisasi ini. Siapa yang dulunya hanya berposisi sebagai konsumen wacana, sekarang sudah bisa menjadi produsen wacana, siapapun ya, siapapun. Saya mengamati itu misalnya kalau di media-media ada banyak media yang sudah ini ya, sudah kompromis kayak Jawa Pos, Detik. Anda kalau mau nulis misalnya ini kan ngomong soal lain ya, soal tulisan opini gitu. Anda kalau nulis di Kompas itu kalau nggak profesor atau kalau nggak kepala atau kalau nggak ketua PP gitu ya, susah masuknya gitu. Nah, tapi kalau di Detik itu sekarang ibu rumah tangga itu bisa banget gitu. Kenapa? Karena ruang-ruang kesetaraan dalam produksi wacana itu sudah semakin diakui gitu ya. Karena apa? Karakter komunikasi di media sosial. Nah, ini nanti manifestasinya macam-macam. Satu misalnya, cara berkomunikasi kita itu jangan cara yang memposisikan diri dalam garis komando. Kita itu berkomunikasi sebagai teman. Itulah kenapa penjenengan kalau melihat akun-akun yang hidup yang rame itu selalu menyebut dirinya Mimin gitu kan. Mimin, ya Mas, wah sekarang Mimin lagi ngopi-ngopi nih, siapa yang mau gabung itu. Jadi posisi dia itu bukan sebagai wakil organisasi, tapi sebagai Mimin, sebagai person. Personnya gonta-ganti terserah, tapi dia Mimin ya. Dan disitulah akan tercipta komunikasi yang setara. Antara siapa? Antara si Mimin dengan followernya. Nah, itu gojekannya juga kayak gitu. Komunikasi yang santai, tidak harus gojek ya. Komunikasi yang santai, yang dekat, yang lisan gitu ya, yang sebagai kayak sesama manusia. Itu sangat kental ya dalam dunia media sosial. Maka kalau
ini selalu tantangan saya kalau misalnya saya mendampingi teman-teman di kayak lembaga-lembaga negara gitu, kementerian semacam itu, kesulitannya adalah pola pikir birokratis itu sudah sangat terbentuk, dan ketika berkomunikasi kepada masyarakat, mereka memposisikan diri sebagai wakil birokrasi. Itu yang sulit gitu ya. Jadi bahasanya bahasa birokrasi. Biasanya akun semacam itu tidak akan efektif ya. Konten-kontennya tidak akan efektif, komunikasinya juga tidak akan efektif. Oke, ini ya, ini cuma buat memahami petanya saja kita harus ngelotok semacam ini. Masih banyak ya. Nah, sekarang ini jurus saktinya ini. Kalau Anda kepengen memaksimalkan akun dari Ortom dan sebagainya, akun-akun persyarikatan gitu ya. Yang jelas oke lah tadi ya, kita punya, saya harus mengatakan itu salah satu tantangan kita, mungkin juga kelemahan kita, tetapi tidak bisa kita hindari, yaitu Muhammadiyah itu sering atau kebanyakan muncul sebagai struktur. Nah, itu cuma ya sudah, itu kita hadapi, kita memakai strategi yang lain untuk menetralisir itu gitu ya. Yang jelas identitas yang clear itu harus jelas ya. Identitasnya clear siapa? Kalau misalnya IMM, UGM tadi ada IMM, ya sudah IMM UGM clear. Saya itu baru mengaktifkan serius ya, mengaktifkan serius itu menggarap agak serius Instagram saya. Itu baru mulai Juli kemarin. Sebelumnya itu cuma kayak buat album foto ya, asal posting aja, nggak serius, nggak kayak Facebook. Nah, nama saya di sana itu Iqbal Kita itu, judulnya Iqbal Kita. Wah, udah males kayak mau nge-follow itu males. Begitu Juli saya ganti nama saya beneran, itu dalam Juli, Agustus, September saya sudah naik follower 1.000 orang gitu. Hanya dengan itu saja, karena saya mungkin sudah dikenal, beberapa orang kenal saya. Orang sebelumnya kalau melihat Iqbal Kita itu sopo gitu, tapi begitu Iqbal Asidarena baru kenal gitu. Nah, identitas yang clear itu penting karena dia akan menjadi jaminan gitu. Nah, ini satu. Yang kedua adalah karakter. Kita itu ibaratnya produk ya. Kita itu ketika mengelola akun, mengelola manajemen konten-konten dalam akun, kita itu kayak bikin produk. Maka karakternya juga harus jelas. Jangan nggak konsisten. Misalnya karakternya muda, ya sudah muda terus. Jangan kok kadang muda, kadang tua, terus kadang celelean banget, terus tiba-tiba kadang menasihati dengan penuh apa kemarahan atau apa gitu, nggak cocok. Anda harus memikirkan konsistensi. Karena apa? Yang kita bentuk itu adalah brand. Itu hampir sama kayak produk apapun gitu. Kita mengelola brand. Teman-teman kalau ada yang aktif di Twitter dulu misalnya yang rame banget itu TNI AU ya, Airman gitu. Itu rame banget itu. Karakternya muda, lucu, pinter, ya wis pokoknya kuat gitu. Nah, sekarang merosot. Karena apa? Gagal mempertahankan karakter. Kenapa? Karena kayaknya agennya ganti. Agent yang mengerjakan itu sudah ganti, adminnya ganti, nggak lucu lagi, ya sudah merosot gitu. Nah, itu salah satu contoh saja tentang bagaimana konsistensi itu harus kita bangun dengan satu penegasan ini ya. Di konsep memang harus dikonsep. Kita mau muncul seperti apa sih? Kita mau muncul dengan karakter seperti apa? Dengan gaya bicara seperti apa? Orientasinya bagaimana gitu ya. Nah, lalu ini ya, bukan cuma itu juga platformnya kalau tadi saya lihat sih IG, dan itu saya kira sekarang memang IG yang paling strategis lah. Facebook itu angkatan Facebook itu sudah pada ditinggalkan. Saya itu sudah old school lah sebenarnya kalau untuk medsos. Cuma saya menata memformulakan semuanya. Cuma kalau secara aktivitas langsung saya itu sudah old school gitu. Gesernya memang banyak ke YouTube misalnya. Cuma YouTube itu kan agak high cost. YouTube itu kalau pakai editing dan sebagainya. Sementara yang paling gampang ya memang Instagram. Dan Instagram itu penggunanya di Indonesia bahkan di dunia itu melejit. Ya, jadi sekarang kalau saya tadi Mas Fani mengirimkan kepada saya beberapa contoh akun, maka dengan platform Instagram itu sudah oke banget itu ya. Lalu interaksi. Kita itu tadi sudah saya sampaikan tentang kesetaraan tadi ya, kesetaraan komunikasi tadi. Nah, kalau itu tidak kita iringi dengan karakter komunikasi yang juga setara, maka nonsens. Salah satu karakter yang menunjukkan kesetaraan itu adalah interaksi. Interaksi itu misalnya apa? Ada yang komen, mbok ya dibales gitu ya. Masa orang komen udah komen didemin aja gitu. Ada yang nanya nggak dijawab gitu. Bahkan minimal nge-like gitu. Minimal di-like. Sehingga apa? Terjadi kesetaraan, terjadi komunikasi, terjadi suasana kedekatan gitu ya antara siapa? Antara Mimin dengan follower ya.
Konten ini macam-macam, good konten ini nantilah ya. Terus being human itu masih jadilah manusia. Muncul gini, perbedaan karakter antara media sosial dengan media pradigital itu ada pada bagian ini ya. Kalau era pradigital misalnya koran cetak, majalah cetak, itu ya searah itu tadi. Kita akan menghadapi pembaca itu akan menghadapi sosok-sosok setengah dewa yang nggak terjangkau gitu ya. Kita nggak ada interaksi. Kita bahkan sebatas mengagumi saja. Kita tidak bisa memuji, bahkan nggak bisa, apalagi membuli nggak bisa gitu. Tapi sekarang karena situasi yang memungkinkan untuk itu, karakter kedekatan itu mensyaratkan atau menuntut agar kita itu tampil sebagai manusia. Itulah kenapa tadi saya menyebut mimin tadi. Mimin itu pentingnya. Jangan muncul dengan kalimat pimpinan wilayah Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta mengucapkan, itu bukan gaya medsos. Itu gaya sambutan resmi di sebuah acara seremoni. Kalau gaya medsos enggak. Mimin dan kawan-kawan di PPBM sore ini lagi apa bla 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 dan nggak lupa Kak Mimin juga ucapkan bla 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 apa gitu ya. Jadi ada semacam kita itu berinteraksi gitu ya, berinteraksi dan kita berbincang dengan sesama manusia gitu. Itu karakter medsos semacam itu. Nah, visual tadi sudah ya, kita semakin visual. Terus ini sekarang jam berapa ya Mas Eko ya? 9 di Jogja berarti 8.24 ya. Oke. Setengah 9, masih cukup banyak waktu. Ini adalah satu rumus yang dikonsep dari buku berjudul Contagious. Pengarangnya kok malah lupa Jonathan Haidt atau siapa gitu ya. Ini adalah satu paket ya, satu paket tentang bagaimana kita itu menyebarkan konten yang disukai orang atau potensial untuk disebarkan. Jangan mentarget viral ya. Viral itu sesuatu yang kadang-kadang misteri. Kadang-kadang yang tidak saya duga viral jadi viral, yang saya yakin viral enggak viral sama sekali gitu ya. Itu kompleks sekali ya, hubungannya antara konten, relevansi momentum, terus rezeki, takdir dan sebagainya. Itu jangan ditarget viral. Viral itu bonus saja, tetapi efektivitas komunikasi itu yang harus kita pegang. Nah, efektivitas komunikasi dalam pembentuk kreasi konten itu kita pakai rumus ini saja. Steps ini ya, diingat gampang. Social currency triggers emotion, public practical value stories. Ini. Social currency itu apa? Social currency itu ibaratnya gini. Saya kalau di zaman saya dulu, saya itu masuk kuliah itu sudah lama, tahun 98. Itu setelah reformasi ya. Karena kuliah itu kan akhir ini ya. Akhir tahun gitu ya. Itu masa-masa ketika orang senang-senangnya dengan gaya-gaya sok rebel gitu ya, sok pemberontak. Makanya awal-awal dulu itu yang saya ingat yang ramai itu ya gambar Che Guevara itu misalnya kan. Orang pakai kaos Che Guevara, orang pakai kaos Pramudia Anantatur, itu tidak hanya sebatas senilai kaosnya, tapi nilai dari apa value yang dipakai itu. Gitu. Itu contoh aja, contoh kasus. Contoh kasusnya banyak banget ya, teman-teman misalnya ya, yang topik apa misalnya 212 itu kan value itu. Ada value yang dipakai, bukan lagi cuma barangnya gitu. Nah, ketika kita bicara konten, itu intinya semacam ini. Bagaimana agar orang itu membagi konten yang kita bikin dan dia merasa ikut keren karena membaginya. Gitu loh. Orang nge-share itu bukan cuma untuk meneruskan kepada orang lain loh ya. Tapi ingin mencitrakan dirinya seperti apa. Jadi kadang-kala saya pun dalam hal ini sebagai pelaku atau bukan pelaku yang sifatnya sutradara ya, tapi sebagai kroco gitu ya. Kadang saya nge-share, wah ada postingan keren banget, saya share. Itu bukan kok tujuannya diam-diam saya tanya kepada hati nurani saya. Bukan kok ingin orang lain membacanya, tidak. Ingin wah Iqbal yang di-share sing intelektual kayak gitu lah. Gaya semacam itu manusiawi gitu. Dan bagaimana kita mencari konten semacam itu. Kita mengkreasi konten semacam itu. Konten yang keren sehingga orang itu nanti bisa istilahnya apa ya? Satu, bisa nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan kita ya. Kita punya tangan, kita tabokkan, tapi orang meminjam tangan kita tuh nabok yang lain. Nah, itu salah satu social currency semacam itu. Yang lain, kita memposting sesuatu yang keren, lalu orang membaginya agar orang membaginya agar mereka merasa tampak keren gitu. Itu social currency.
Terus trigger. Trigger itu paling gampang ya. Paling gampang. Trigger itu kan pelatuk, pemantik gitu ya. Paling gampang memang ini soal-soal relevansi, misalnya aktualitas. Kalau ada satu peristiwa aktual apa yang sedang rame, ya kita ikut bicara di situ. Tentu saja dalam kerangka nilai yang kita pegang gitu ya. Katakanlah misalnya ada keributan apa, terus nanti teman-teman bicara dari perspektif fikih versi tarjih misalnya, itu kan oke. Tapi kan ada situasinya gitu. Ada situasi yang gini, gampangnya. Orang itu akan bertanya-tanya, ini akun ini kok ngomong kayak gini dalam rangka apa? Nah gitu loh. Dalam rangka apa? Oh kemarin ada ribut-ribut soal ini, makanya posting soal ini. Nah kalau nggak ada triggernya, kekuatan persebarannya kurang. Tapi kalau ada triggernya, orang jadi merasa relate. Oh iya kemarin aku sama grup kampung habis ngobrol ini, wah ternyata akun ini akun pemuda kota gede posting ini juga. Wah ada sesuatu yang bisa kita sebarkan dari sini. Nah itu ada triggernya. Lalu ada emotion di sini. Emotion itu bukan cuma emosi-emosi negatif. Emosi positif sebagaimana tadi tak sampaikan tentang apa tadi kitabisa.com itu juga bagian dari itu salah satu bentuk dari itu. Itulah kenapa kalau kita menyampaikan informasi kadangkala jangan melulu menyampaikan informasi yang penting gitu. Penting itu maksudnya gimana? Informasi formal, kegiatan organisasi, terus apa misalnya rapat gitu ya, kunjungan. Itu kan formal semua, formal seremonial. Yang formal yang seremonial itu oke, tapi kalau hanya itu yang kita sodorkan, kita tidak akan menjadi ini ya, kita tidak akan being human gitu loh. Nah, being human dan emotion tadi dekat. Kenapa misalnya saya mohon maaf nggak tahu misalnya, kenapa nggak pernah diceritakan sosok misalnya siapa yang tiap hari bikinkan teh anget di kantor PWPM misalnya. Kan itu bisa diceritakan, ini sosok aja gitu. Saya pernah waktu itu saya ngisi di Kementerian Sosial. Itu ada satu seremoni pembagian bantuan sosial sebelum Juli Hari Batubara ya waktu itu sebelum pandemi. Jadi yang difoto itu adalah hal yang sangat seremonial. Satu orang wakil dari penerima itu lansia ya, ada 500 lansia yang diberi bantuan, ada seorang nenek gitu. Terus apa istilahnya itu? Simbolisnya tapi semua pejabat di lokal dinas itu ikut jejer gitu semuanya ya. Jejer, ikut foto gitu ya. Itu penyimak audiens nggak suka. Kenapa? Formalitas. Itu formalitas. Nah, dan gini, orang hanya akan melihat itu sebagai para pejabat yang eksis, bukan sebagai pancingan atau bukan sebagai konten yang akan membuat mereka itu merasa klik gitu. Nah, salah satu yang bikin klik itu emotion. Lalu saya usulkan gini, kenapa nggak dibikin aja Anda foto close up satu orang lansia, simbah-simbah, ceritakan perjalanan hidupnya. Simbah ini bla bla bla, dia sudah 20 tahun ditinggalkan anaknya. Dia terlunta-lunta di sini bla bla bla, namanya ini, aslinya begini. Nah, terus sejak tahun ini dia ditampung di dinas sosial ini bla 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 bla. Nah, Senin lalu dinas sosial mana gitu ya. Gini, Senin lalu Mbah siapa? Misalnya Mbah Karjiem menjadi salah satu di antara 500 lansia yang mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Nah, kan muncul ya, muncul sosok. Sosok itu akan mendekatkan kita, sosok itu akan menjadi human tadi, akan mendekatkan si akun dengan audiens. Dengan apa? Lewat apa? Lewat kesan-kesan yang bersifat emotion gitu. Itu ya. Nanti akan saya berikan contoh dari postingan saya sendiri gitu ya. Biar agak lebih clear, cuma dalam konteksnya akun personal gitu. Lalu soal ini ya, publik. Publik itu intinya gini, ya bicara isu publik. Isu semakin luas, semakin makro. Kita berangkat dari hal kecil kayak tadi ya, bicara Mbah Karjiem, terus habis itu membicarakan bantuan dinas sosial. Itu kan publik. Nah, kalau kaitannya dengan publik ini minim, dia kadang-kala juga tidak akan cukup efektif tersebar. Kepentingannya apa? Kepentingan banyak orang gitu ya. Gini, kalau Anda menceritakan kisah atau kasus
korupsi gitu ya, korupsi apa yang kira-kira bikin Anda sebel semua. Nah, itu rame. Tapi kalau Anda membicarakan problem dalam dunia yang spesifik, saya di depan ini ada tusuk sate. Nah, ini misalnya. Anda membicarakan problem dalam industri tusuk sate. Itu nggak publik itu isu yang sangat segmented. Orang tidak akan terlalu suka gitu ya. Terlalu lingkupnya terlalu sempit gitu. Itu ya. Terus practical value. Practical value itu ya intinya apapun hal-hal praktis yang bisa dipraktekkan ya oleh follower, oleh audiens gitu. Kalau misalnya awal-awal pandemi terus Anda menyampaikan tentang bagaimana cara agar tidak kena COVID kedua kalinya, nah itu misalnya caranya apa saja gitu ya. Itu pada awal kalau kena COVID kedua kalinya ya bukan awal pandemi ya. Bagaimana agar nggak kena COVID gitu. Nah, pada awal pandemi Anda sampaikan bermasker, itu waktu itu masih baru ya, orang kan belum banyak tahu. Terus habis itu cuci tangan dan seterusnya. Itu waktu itu akan menjadi practical value yang kuat gitu, dan orang akan cenderung menyebarkannya. Tak kandani ingin lu caranya bendera kena corona ya gitu kan. Kalau sekarang apalah dicari yang paling konteks sekarang ini gitu ya. Nah, orang suka dengan semacam ini, panduan-panduan praktis semacam ini karena ya orang itu kan tidak mau trial error. Mereka akan belajar dari orang lain gitu. Oke, terus habis itu stories. Stories ini cerita. Cerita itu nanti terkaitnya dengan ini, emotion ini. Ini dekat ya, karena apa? Karena emotion ini bisa dibangun dengan cerita. Makanya tadi ketika saya ngasih contoh yang mbah-mbah tadi, Mbah Karsium saya asal nyebut tadi, itu yang disajikan adalah cerita, kisah hidup gitu ya. Bukan kok membicarakan data-data tanggal lahir dan sebagainya, enggak, tapi kisah hidup dia seperti apa gitu. Nah, ini saya tidak hendak mengatakan bahwa semua satu postingan harus mengandung ini, tidak ya. Ini bisa diambil salah satu atau dua gitu ya. Kalau emotion rata-rata paling dekat dengan stories gitu. Ini kalau Anda bisa kombinasikan, maka dia akan menjadi postingan yang lebih efektif gitu ya, lebih efektif dan lebih memenuhi kebutuhan karakter audiens era digital gitu. Beda dengan audiens era pradigital gitu ya, yang tidak membutuhkan kedekatan. Ini kan kedekatan, emotion dan stories ini kan kedekatan. Kedekatan yang saya katakan tadi ya, yang terbangun dan terbentuk dengan atau melalui gaya komunikasi yang terbangun selama ini di media sosial gitu ya. Kedekatannya terbangun dari situ. Nah, kalau stories ini rata-rata semua orang memang suka kok. Asal ceritanya ya menarik gitu ya, asal ceritanya tidak pasaran gitu. Makanya saya nulis di Detik pun saya sering banget memulainya dengan cerita. Dimulai dengan cerita tentang tetangga saya, tentang kelinci-kelinci saya, tentang apa. Saya sering memulai dengan cerita. Orang itu suka didongeng. Dan itu fitrah manusia ya. Dalam setiap peradaban di dunia, ini orang itu suka ada legenda, mitos dan sebagainya. Itu kan memang itu bawah sadar manusia. Seneng dongeng, seneng didongengi. Kadang-kala ya seneng ngerasani. Nah itu ya, itu bagian dari fitrah gitu ya, fitrah yang bisa kita manfaatkan di sini untuk strategi komunikasi. Terus habis itu pilihan konten ya, emosi tadi sudah, momen, cerita, quote ini juga. Jadi kalau Anda mendapatkan satu kutipan bagus dari katakanlah tokoh lah, tidak harus tokoh loh ya. Kalau medsos itu nggak harus tokoh, nggak harus Pak Haidar terus enggak ya. Kadang-kala Anda ketemu tukang becak ada kutipan bagus dikutip posting, keren itu ya. Kutipannya asal yang bagus, dan Anda juga harus punya selera atas kutipan yang bagus gitu. Tentu saja nanti ya pengalaman dalam mengakses konten bagus, pengalaman membaca itu akan sangat menentukan bagaimana kualitas quote yang Anda ambil. Humor ini penting juga, yang lucu-lucu itu suruh jadi admin tuh ya, teman-teman yang lucu-lucu, wes daripada meng banyol baik jadi admin itu, gentenan gitu. Karena orang suka dengan lelucon itu, selalu suka ya. Kontroversi ini mungkin tadi yang disebut Mas Eko mungkin malah tidak harus gitu ya. Misalnya sekarang Gus Yakut habis ngomong kayak gitu ya, kira-kira akun-akun itu ya nyindir aja lah, nggak usah yang frontal gitu, nanti daripada malah jadi ribut gitu ya. Nah, daily life itu maksudnya gini, kalau Anda menulis di web ya, di web itu sampaikan yang formal. Kalau nulis di web itu sampaikan yang formal, kunjungan, rapat, peletakan batu pertama, peresmian apa, itu oke ya. Tapi kalau di medsos, sampaikan yang receh-receh juga. Yang resmi iya, oke, penting. Tapi yang receh jangan dilupakan. Karena apa? Being human tadi gitu ya.
yang sehari-hari gitu ya. Anda kadang-kala misalnya tiba-tiba habis rapat apa gitu, terus di kantor apa masing-masing gitu, terus nemu apa misalnya ada sisa makanan apa jelek, sisa makanan di foto jelek nih, jorok, gelas misalnya, ada gelas gitu, ada gelas terus Anda punya pemaknaan atas gelas itu, posting aja gitu ya. Nanti itu akan membangun interaksi yang lebih human tadi gitu ya. Relate dengan audiens itu ya nyambung lah. Audiens lagi ngomong apa, terus habis itu apa yang rame-rame audiens sekarang ini ya, lagi pada nonton apa. Kenapa nggak pernah posting IMM ini kan mudah-mudah ya, IMM. Kenapa nggak pernah posting dimulai dari membicarakan apa Squid Games tuh yang lagi ramai di Netflix tuh, Squid Games. Wah, pakailah kayak gitu. Itu kan akan membuat banyak orang merasa relate gitu. Pelesetan Squid Games, tapi hubungannya dengan IMM bisa enggak itu ya. Visual simple udah ya, visual yang jelas ya. Simple itu ya simple gitu. Terus kalau lihat jam dulu. Oke, sebentar lagi. Ide pesan itu gampangnya gini, kita itu jangan kalau mendapatkan satu isu, jangan membicarakan segala hal tentang isu itu, tapi kita dalam satu posting itu menyampaikan satu poin apa. Satu posting satu poin. Kalau ada poin yang lain, pindahkan postingan yang lain gitu ya. Sehingga apa? Fokus. Pembaca itu fokus. Cuma ini contohnya saya tadi tidak menemukan dalam akun teman-teman. Jadi mungkin ini abaikan dulu aja lah ya. Relevan tadi sudah ya karena ada trigger. Kita harus menyampaikan sesuatu yang relevan. Kalau di tengah PPKM terus Anda membicarakan bagaimana Muhammadiyah mendukung penggenjotan pariwisata Indonesia, itu iya itu nggak relevan gitu, karena memang semua orang disuruh tinggal di rumah gitu. Baru unik itu ya yang tidak biasa. Ini tidak harus selalu begini ya, karena kan kalau kita katakanlah organisasi keagamaan yang akan disampaikan juga akan selalu banyak yang tidak baru. Misalnya kadang-kala posting juga tentang tata cara wudhu, ya nggak masalah, ya bagus-bagus saja gitu kan. Tapi kan itu nggak baru. Baru terus masuk kita terus tiba-tiba bikin istihad sendiri versi IMM UAD itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi anulah. Ini dalam konteks biasanya wacana ya. Kalau Anda punya wacana, Anda punya ada isu, terus Anda punya sudut pandang yang sudah menjadi sikap organisasi misalnya, dan sikap organisasi itu sesuatu yang berbeda atau unik, yang tajam gitu, nah itu akan bisa menjadi katakanlah satu amunisi gitu ya. Tak kasih contoh-contoh ya ini ya, contoh-contoh kasus tulisan-tulisan saya yang pernah viral, tapi saya asal capture tadi ya. Ini tuh sampai 9.000 yang nge-share ya. Jadi ini sekampret inikah media kita. Ini kata kampret jangan tersinggung dulu ya. Ini bukan soal Pilpres, ini tahun 2015. Waktu itu belum muncul kata kampret cebong. Ini saya tuh misu-misui tribunnews.com. Tribunnews itu bikin berita tentang ini ya. Di Amerika Serikat heboh makhluk seram bawah tanah muncul ke permukaan bumi. Wah, ini kan edian. Terus akhirnya saya runut beberapa kata kunci di situ. Ketemulah ya, di sini ada mole, people, dan sebagainya. Ketemulah bahwa ternyata poinnya adalah apa. Saya runut semuanya sampai ke situs-situs berbahasa Inggris, sampai New York Times segala ini ya. Ternyata mole people itu bukan makhluk seram bawah tanah, tapi gelandangan di gorong-gorong New York. Itu manusia beneran itu ya. Foto yang ada di sini adalah foto film science fiction tahun 54. Saya ingat sekali. Wah, saya capture. Saya tulis di sini semuanya ya. Ini terus saya sampaikan cara merunut ini ya. Nah, nanti boleh nih saya kirim aja materinya nggak apa-apa nanti kalau biar teman-teman juga bisa menyimak ini ya. Nah, intinya pokoknya saya tulis gitu ya. Ternyata yang ngamuk banyak banget. Kenapa? Ini banyak banget ini ya. Ini relate dengan audiens. Audiens yang marah sama Tribun News itu sudah banyak sekali gitu. Satu berita dicacah ping 15 itu kan banyak banget Tribun News itu. Sampai-sampai mereka itu bikin berita yang benar-benar hoax semacam itu media di pers ya, lembaga pers resmi. Sampai-sampai ketika dibully semacam itu, editornya penulis beritanya muncul di komen saya, terus saya tanyain, "Mas, karepmu ki opo?" gitu. Ternyata dia memang ditarget oleh atasannya untuk klik ya, karena memang kliknya itu adalah targetnya gitu. Nah, relate dengan audiens. Ini kalau sudah memicu menjadi alat
audiens untuk nabok nyilih tangan tadi gitu ya. Dia kan nge-share itu kan pengennya ngantem tribun, tapi dia nggak punya alat untuk ngantem, dia bisa pinjam punya saya gitu. Nah gitu ya. Nah terus ada lagi trigger pasti ada, emotion sudah dapat di situ. Social currency ini pasti ya. Orang yang nge-share itu kepengen menunjukkan bahwa dia itu pengen kritis juga kepada media-media yang sak gelemi dhewe kayak gitu. Itu ya. Oke, itu contoh kasus. Ini tak cerita kayak ini juga. Saya tuh posting sederhana sekali. Ini posting tengah simbok saya. Saya tuh cuma cerita waktu itu ya, yang sudah kenal saya, tahu saya itu 2013 sampai 2017 akhir saya menemani Mbak Bojo ya sekolah di Australia. Saya tuh cuma menceritakan tentang bagaimana saya tuh ketika di Bantul, di Sewon, simbol saya itu di Kasihan ya. Itu jarang-jarang ketemu yang akrab gitu, enggak ya, paling ketemu udah nggak pernah tidur bareng, nggak pernah. Tapi justru ketika di Australia saya sampai jemput simbol saya itu sampai 7 kali ya. Itu benar-benar justru situasi di sana itu membuat kami sangat dekat gitu. Sesuatu yang ada banyak sekali cerita yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya masih belum ke Australia. Malah justru ketika di sana itu saya jauh lebih dekat dengan simbol saya. Ini sederhana, personal sekali. Ini cerita bukan tentang cerita publik, cerita saya. Tetapi di sini muncul ini ya, muncul emotion, muncul story. Ada cerita di situ gitu ya. Dan ada inspirasi juga bagi banyak orang tentu katakanlah ya dalam konteks birrul walidain gitulah kira-kira semacam itu. Ini ternyata terus ya sampai 2000 yang like 59 yang bagi gitu. Nah, kalau ini mungkin agak panjang ya, nggak usah lah, ini nanti sambil diskusi aja. Ini teman-teman mungkin pernah baca juga tahun 2014 saya itu kondang jadi Jokower gitu ya 2014. Setelah pelantikan saya nulis mengkritik Jokowi langsung gitu. Kalau waktu itu yang nulis ini pertama kali saya. Waktu itu ya 2014 November November ya. Ini kayaknya sudah dibongkar ulang. Ini seharusnya itu persis setelah pelantikan Jaksa Agungnya yang Nasdem itu. Saya posting ini, wah sing Jokower dones, wah ini wah murtad ini dan sebagainya dan seterusnya. Wah, yang Prabowo itu juga wah getun ya pokoknya rame, dua belah pihak rame nge-share ini semua. Wah, ini sampai bikin jebol servernya mojok.co ya, karena yang ngeklik itu sampai 2,5 juta orang gitu. Nah, ini saya katakan tadi, ini tentang ini. Baru. Waktu itu sudut pandang semacam ini baru. Yang nulis pendukung Jokowi tapi langsung mengkritik Jokowi. Waktu itu. Kalau sekarang, nah banyak sekali teman-teman tuh sekarang, wah Iqbal itu sudah nggak pernah nulis kayak gitu, mbak coba nulis surat terbuka untuk pemilih Jokowi jilid 2. Lah kalau saya 2014 nulis itu, saya jadi orang yang pertama. Kalau saya sekarang nulis kritik Jokowi, saya orang ke sekian ratus juta gitu ya. Sudah nggak ada kebaruan, apa pentingnya gitu ya, yang kritik sudah banyak banget gitu, jadi nggak ada nilainya gitu. Nilai untuk ini kita itu jangan cuma menjadi tukang ngegongi. Kalau sekedar ngegongi kita nggak ada nilainya, kita harus menyodorkan sesuatu yang memang baru. Kalau semua orang sudah bicara A kok terus kita tiba-tiba ikut bicara A, kita nggak ada nilainya, kita tidak memberikan kontribusi bagi perluasan cakrawala berpikir publik lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi ya memang kadang-kala kita nggak usah harus selalu ikut-ikutan gitu. Mainstream banget. Nah, lelucon kayak gini ya. Ini lelucon. Persis tuh Mas ini Mas Eko ya. Saya itu kok hibrid antara Mas Persis, Samu Pak. dan Ya. gitu ya. Ini kalau di Instagram itu saya tulis ini ya. Rumitnya hidup di antara dua bayang-bayang gitu. Yang ngakak. Humor, ini maksudnya humor. Kadang-kala kita juga menyodorkan humor itu juga dengan santai ya, nggak usah malu-malu. Akun medsos itu jangan terlalu kaku. Kadang ada bercanda juga gitu ya. Kalau ini sebenarnya cuma ini ya, bagaimana kita kadang-kala bisa merangkai quote-quote gitu ya, dimanapun kau berada piknikan hatimu. Nah, ini ternyata orang yang ngeklik aja juga bisa ratusan. Ini contoh-contoh ini sosok ya, ini kita bicara sosok. Ini teman saya orang Afghanistan, dia pengungsi. Dia kemarin waktu ini ya, waktu Taliban berkuasa lagi, dia nangis-nangis ya, karena dia kan Hazara, Syiah ya, etnis Hazara Mongol yang agak kayak Cina gitu. Nah, ini juga rame, untuk ukuran Instagram saya sudah rame ini ya, dan dia benar-benar merasa ketakutan gitu karena
dia pernah melihat dengan mata kepala sendiri temannya digorok lehernya dan sebagainya. Sementara ibunya masih di Kabul gini. Nah, tak ceritakan kayak gitu ya. Ini bukan cerita tentang politik internasional. Ini cerita person gitu ya. Tapi dari cerita person itu bisa dimunculkan emosi gitu. Nih, nah ini teman saya berantem, ketemu Mas Rahmat musuh saya waktu rutin berantem. Sekarang setelah semua berlalu, kami jadi menyadari satu pelajaran penting bagi kehidupan. Siapapun presidennya yang namanya duit tetap enak rasanya. Aja orang langsung ngakak. Wah, saya udah golek pangan gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke assessment gitu ya. Saya kasih sekilas saja. Setelah itu kita harus diskusi. Waktunya tadi kan molor Mas ya. Ini kita sampai jam berapa Mas Eko? 8:30 Mas. 9:30. Mohon maaf. 10 ya, masih ada waktu Ya. sekitar 45 menit. Nah, ini sebentar, ini tuh nggak bisa di zoom ya kayak gini tuh. Ngezoomnya biaya ya. Ngezoom, maksudnya di zoom in gitu loh. Oh, Raisa ya. Yes, pokoknya ini ya, coba disimak baik-baik. Ini tentang pengumuman pengajian ya. Ini pengumuman pengajian, ngaji bareng, menaati pemimpin, ini juga pengajian. Ini apa ini? Ada yang dari Kota Gede ada ya? Ada yang menyimak ya? Ada. Siap, mantap. Nah, ini tentang Hari Kesaktian Pancasila. Jadi gini Mas, ini nuwun sewu, ini semuanya formal. Semuanya formal. Ini pengumuman itu kan. Jadi kayak gini, jangan jadikan akun kita itu cuma papan pengumuman gitu. Akun kita itu adalah tempat untuk berinteraksi. Papan pengumuman itu rata-rata satu arah gitu dan formal. Kenapa tidak menceritakan misalnya sosok siapa cah PM Kota Gede itu siapa ya? Saya kenal itu misalnya Fahru atau adik saya Anjar siapa Yusroni kayak gitu ya. Ada yang kenal mungkin ya. Nah, kenapa nggak cerita temen aja gimana? Temen yang sering gitu atau pas lagi bal-balan atau gimana, tapi dia aktivis di PM Kota Gede itu sangat memungkinkan loh. Kegiatannya tuh kadang-kala kita nongkrong sore juga gitu. Kenapa nggak ditulis? Nongkrong sore ngopi-ngopi di lapangan Karang misalnya gitu. Itu kan konten gitu ya. Kadang-kala kita urusan kita itu nggak cuma pengajian sama rapat loh, kita juga nongkrong sore, ngopi apa misalnya. Saya nggak tahu aktivitas lapangan Karang itu saya nyate sapi itu ya. Apa gitu ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadikan akun kita itu akrab dengan follower gitu. Tentu saja tetap kita berada dalam kerangka nilai yang kita pegang. Kalau nilainya dakwah ya tenang dalam konteks dakwah gitu ya. Atau ngomong ke apalah yang tidak harus selalu yang harus serius. Ini saya tidak mengatakan bahwa ini nggak boleh loh ya. Tapi mbok diselingi gitu ya. Katakanlah misalnya satu formal, dua santai, satu formal, dua santai. Jangan semuanya formal. Karena nanti akan membuat akun kita tidak interaktif. Gitu ya, Mas. Nanti sambil coba ditangkap, nanti silahkan dikumpulkan potensi pertanyaannya untuk kita diskusikan. Ini saya salah capture, harusnya tak capture kecil aja tadi ya, biar kelihatan. Ini juga IMM. IMM di sini Anda menuliskan tentang apa itu IMM, apa kegiatannya saja. Jadi saya ambil contoh, misalnya ambil contoh kecil. Diskusi santai kader. Nah, Anda menceritakan, ini loh kami diskusi santai kader. Tapi Anda malah tidak menuliskan isi diskusinya apa. Kenapa tidak membicarakan isi diskusinya? Padahal isi diskusi itu seringkali poin yang dibutuhkan oleh audiens. Anda mengambil dari hasil diskusi itu ketemulah satu apa ya misalnya kami menyimpulkan ada satu hal yang harus segera dilakukan apa gitu. Itu kan artinya malah justru bisa menjadi vibe ya, bisa menjadi sesuatu yang katakanlah berpengaruh bagi pembaca. Tapi kalau sekedar bilang IMM bikin diskusi loh. Terus kenapa gitu. Nah, itu kan nggak akan membawa efek apapun. Tapi kontennya, diskusinya apa, hasil diskusinya. Jangan cuma menyampaikan bahwa kami bikin kegiatan. Ini formal. Ini laporan formal gitu ya. Nah, itu ya. Terus lagi misalnya ini. Saya bicara soal lain. Ini satu postingan ini ada banyak slide. Saya ingat ya, termasuk ini slide-nya Mbak ini ya. Untuk membenarkan klaim bahwa kita adalah umat Rasulullah, maka menjadi suatu keharusan bagi umat Islam dalam memperjuangkan nilai kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, terutama bagi mereka yang tertindas dan teraniaya. Namun kegagalan memahami tauhid seringkali berada pada sikap individualis, bahkan arogansi yang sering mengantarkan umat manusia dan seterusnya. Oke, kesan saya satu, secara visual
ini terlalu penuh, Mas. Orang kayak gini baca gini capek. Apalagi di sini ada banyak sekali postingan. Mending Anda bikin karusel ya kalau di Instagram itu. Satu postingan ini mending dipecah menjadi beberapa halaman. Jadi katakanlah misalnya ini satu halaman, ini halaman kedua. Orang itu senang sekali, sekarang senang yang kayak gitu ya. Khusus satu postingan Mas ini saja, Mas Haryono ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sedang berbicara dengan publik luas. Publik luas siapa? Karena IMM mahasiswa. Mahasiswa itu karakternya gimana? Dia muda, gaul dan sebagainya. Mending Anda ambil kalimat yang lebih santai, jangan yang berat-berat begini. Saya aja baca ini mikir gitu ya. Mesra kuat yang mikir berat banget gitu ya. Anda tidak akan menjadi seorang komunikator yang handal ketika Anda fokus untuk membuat pecah kepala orang gitu ya. Enggak. Tugas kita itu dalam menyampaikan yang rumit tapi dengan cara yang ringan. Sudah disampaikan. Salah satu bikin cara ringan, gini aja lah mungkin. Anda tuh kalau bikin karusel kan 10 halaman ya. Mbok ya cerita kasus ini. Kasusnya apa sih ini? Kok rumit banget? Orang paling enak itu secara induktif. Anda ceritakan yang ringan dulu, kasusnya seperti apa, baru boleh yang agak belakangan menjadikan ini sebagai kesimpulan gitu. Jadi nanti pembaca itu dapat benang merahnya. Oh, kasusnya kayak gitu. Oh, makanya nilai tauhid itu harusnya begini. Nah, gitu baru clear gitu ya. Jangan dari awal dikasih berat yang sifatnya teori berat gitu ya. Mungkin bukan teori ya, tapi istilah-istilah yang berat. Kalau bisa, sebisa mungkin juga hindari istilah yang berat. Karena istilah berat itu tidak akan menambah bobot dari pikiran kita. Bukan istilahnya, tapi substansi yang akan bikin bobot itu adalah substansi gagasan kita, bukan kerumitan istilah. Gitu. Itu ya, ini bukan Mas, IMMDIY. Mohon maaf, saya tidak cukup banyak capture ya, jadi yang saya dapatnya aja gitu ya. Ini perjuangan perempuan dalam masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup dan kelestarian bumi erat kaitan dengan kajian ekofeminisme. Didefinisikan sebagai perjuangan merebut kembali. Nah, ini kan enak dikasih contoh. Contohnya apa sih gitu kan? Perjuangan perempuan untuk mempertahankan ruang hidup dan kelestarian bumi. Contohnya, kenapa nggak mengambil sosok aja? Dalam satu posting ada sosok perempuan di kampung yang dia tiap hari nandur lamtoro, enggak lamtoro terlalu besar ya, apa ya misalnya gitu ya. Apa yang pernah dilakukan oleh IMMDIY terkait dengan ekofeminisme. Nah, udah itu diposting dalam satu postingan. Sehingga nanti apa? Pembaca atau audiens akan melihat, oh, ini IMMDIY melakukan ini bersentuhan dengan masyarakat begini. Oh, ada konteksnya. Konteksnya apa? Ekofeminisme. Kalau ini saja, Mbak Dila menyampaikan ini saja, yang akan muncul adalah apa? Klaim. Ya, Anda harus paham. Teori itu klaim. Anda kalau melihat baliho pemilu, judulnya jujur, amanah, siap berjuang demi rakyat. Anda percaya enggak? Saya enggak percaya. Jujur, amanah, siap berjuang demi rakyat, gede banget baliho ini yang perapatan Dongkelan. Saya enggak percaya. Yang akan saya percaya adalah apa? Cerita orang-orang, oh iya Mas Kae sing nyalek kae tenan kae. Kayak mbiyen waktu zaman ono kejadian kayak langsung turun lapangan dan dia benar-benar mendamaikan masa. Nah, itu. Klaim, bedakan antara klaim dan bukti. Kita itu semakin kritis ya, masyarakat kita semakin kritis, semakin tidak percaya klaim dan semakin percaya bukti. Saya ini kemana-mana jalan-jalan misalnya, istri saya menengok hotel ya, penginapan gitu, dia tidak membuka web hotelnya, tapi lihat Traveloka, di bawah Traveloka ada apa? Review. Review itulah bukti kesaksian orang. Wah, reviewnya jebule elek, ngakune apik, reviewnya elek-elek orang-orang itu. Orang itu sekarang sudah mindset-nya gampang banget mendapatkan review, mendapatkan statement-statement atau pernyataan kesaksian dari orang. Nah, makanya jangan berhenti hanya pada klaim, sodorkan bukti. Nah, kalau bicara dalam konteks ini, bahwa perjuangan perempuan bla 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 dengan ekofeminisme, mending Anda sodorkan bukti apa yang pernah dilakukan IMM terkait ini gitu ya. Sosok mana misalnya Anda ketemu sosok perempuan di lapangan bakul buruh gendong misalnya, itu diposting aja buruh gendongnya. Terus mungkin di belakang ada Anda tampil nggak masalah. IMM bekerja sama dengan siapa, menyemangati mensupport para buruh gendong. Nah, itu kan dapat kayak gitu. Itu ya. Nggak tahu ya, buruh gendong itu bukan ekofeminisme ya. Pokoknya kira-kira semacam itu gitu ya. Jadi tidak berhenti hanya pada klaim. Oh, sudah selesai. Nah, ternyata sudah selesai. Sebentar, tak tutup dulu. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, teman-teman.
biasanya kalau kepanjangan itu malah tumplek-tumplek nanti wutah-wutah, tapi mudah-mudahan tetap ada yang nyantol, tetap ada yang bisa menjadi pemantik. Saya kembalikan dulu ke Mas Eko, monggo dipancing, silahkan teman-teman kalau mau ada yang didiskusikan. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Mas Yuda, yang sudah studi bisa Tapi terasa singkat karena banyak poin-poin baru saya kira yang baru saya ketahui malam hari ini. Karena selama ini kalau terutama untuk Ortom itu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan saja apa yang dilakukan itu. Variasinya kurang variatif lah begitu, tidak begitu variatif. Maka apa yang disampaikan Mas Iqbal malam hari ini saya kira menambah wawasan bagi kita, dan kita memang sejak Rembuk Gayeng edisi pertama Mas, ini kita berusaha untuk mengajak teman-teman itu mengaktifkan media sosial Ortom, karena kami merasa di persyarikatan ini kita tertinggal dalam pengelolaan media sosial maupun media-media online gitu. Karena kita sifatnya kadang hanya sporadis saja, reaktif gitu, tidak konsisten dalam mengelola dan membangun media sosial ini, sehingga kita seperti berjalan sendiri-sendiri. Saya kadang sedih juga melihat misalnya tweetnya Pak Ketum Haidar Nasir itu hanya di like segelintir akun gitu. Bahkan yang sekelas akunnya PP saja itu followernya bisa kita saksikan itu ya, mungkin kalah dengan Mas Iqbal itu di Twitter. Nah itu saya kadang ini di mana sih generasi muda Muhammadiyah ini, apakah mereka asik dengan TikTok-nya, apakah mereka asik dengan Instagram sendiri-sendiri, tetapi untuk urusan persyarikatan yang dosen UMY waktu itu Mas Fajar Junaidi, kemudian kita undang juga dosen jualan itu siapa itu Mas siapa itu yang mengelola tentang YouTube ya, kita kemarin belajar tentang YouTube dan lain sebagainya. Jadi memang secara berseri ini Mas untuk tulis menulis konten, pengelolaan media sosial dan lain sebagainya. Oh ya, Mas Suryadin kita serahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi ataupun mungkin bisa curhat. Tom, silakan bisa disampaikan. Bisa langsung on mic atau bisa resen juga tidak mengapa. Ini sebagai awalan saya bacakan ya Mas, yang ada di kolom chat. Ini ada dari Mas, tadi saya baca dari ini beliau tunanetra Mas, tunanetra. Kemudian ini saya bacakan lengkapnya saja. Mas Iqbal, saya ini tunanetra. Saya baru terjun di dunia tulis menulis, terutama di dunia media sosial dan blog. Nah, ini mungkin ada pesan atau saran dari Mas Iqbal, bagaimana bagi seorang yang baru menulis di media sosial dan juga blog. Silakan Mas Iqbal. Matur nuwun Mas Prima. Kebetulan saya sebenarnya nggak akan bisa menjawab ini tanpa pernah bersentuhan langsung gitu ya dengan salah seorang peserta kelas saya. Jadi saya itu punya kelas menulis reguler ya Mas ya, bulanan Mas Prima. Kebetulan ada seorang peserta itu yang bisa mengikuti kelas saya. Dan dia tunanetra full gitu. Saya sampai bingung, terus caranya gimana Mas gitu. Ternyata sudah ada aplikasi-aplikasi untuk apa istilahnya ya, word reader atau apa gitu ya. Jadi dengan HP-nya itu ketika dia bisa menyentuh satu apa ya, Anda mungkin lebih tahu ya Mas Prima ya. Jadi langsung nanti akan dibacakan gitu, akan dibacakan secara suara gitu.
Nah, kebetulan kan saya memang kelasnya banyak pakai voice note. Nah, dia bisa mengikuti itu cuman untuk beberapa tulisan yang sifatnya tertulis, dan ketika dia menulis dia menggunakan prosesor itu. Saya nggak tahu namanya, tapi yang jelas itu ternyata saya baru tahu juga itu bukan satu hal yang mustahil kok bisa, dan dia Mas Dedi, saya ingat namanya. Mas Dedi itu cepat banget perkembangannya kok. Jadi tetap percaya diri aja. Tentu saja ya kalau cuma pesan gitu ya, ketika Anda kepingin menulis ya memang yang harus dilakukan yang pertama kali adalah membaca gitu. Memang harus membacanya yang digenjot dulu. Gitu aja Mas buat sapaan ya. Oke, non sewu Mas Eko. Ini saya unmute nggak? Maaf, punten. Terkait Dari Kota Gede ya ini. Intinya monggo diteruskan untuk minat di bidang tulis menulis ini, mudah-mudahan nanti membawa banyak kemanfaatan gitu. Tadi sudah ada contohnya juga yang sama seperti jenengan ternyata juga bisa untuk terus berkiprah di dunia tulis menulis. Baik, ada lagi yang lain, kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan bisa langsung mic-nya di unmute saja. Mas Eko. Atau juga bisa menuliskan di kolom chat dari Dedek Helida Pitra. Kami persilakan. Silakan Dedek Helida Pitra, bisa langsung. Kepencet mungkin. Ini sepertinya mic-nya sudah unmute ini. Silakan ini. Silakan Dedek Helida Pitra bisa menyampaikan pertanyaannya. Malah hilang, ganti aja. Kendala sinyal, ya, Ya, ternyata ya. hilang. Yang lain silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Atau kalau bingung dengan pertanyaan, misalnya pengen langsung buka akunnya aja, akun lembaganya gitu, di share Oh, screen bisa. kalau gitu. Nanti Oh, silakan bisa juga. biar bisa kita diskusikan. Sambil menunggu ya, Mas. Saya ini menyampaikan pertanyaan, mumpung ketemu Mas Iqbal juga. Ini tadi saya tertarik dengan ini perbedaan antara pengelolaan web ya dengan media sosial tadi ya. Media sosial. Intinya kalau web tadi kan lebih cenderung formalitas, kemudian bahasanya mungkin bahasa baku gitu ya. Kemudian kalau media sosial, Mas, itu kan apakah kalau walaupun media resmi itu memang ini ya untuk memancing interaksi itu memang bahasanya bahasa sehari-hari yang dipakai dalam percakapan itu memang seperti itu ya, untuk memancing, atau bisa formal, bisa tetap bahasa formal tetapi bisa tetap memancing interaksi gitu. Oke, gini Mas, kalau yang semacam itu sebenarnya kan kita melihat dari kasus ya. Ini kan bukan semacam teori baku gitu kan, bukan semacam teori yang tetap itu, tidak kayak teori eksak kan tidak. Yang namanya model-model platform komunikasi itu kan kita terus melakukan trial and error. Nah selama ini kalau kita amati ya, saya amati gitu, akun-akun yang sukses ya membawa nama lembaga dan sebagainya itu adalah akun yang memang dia bisa interaktifnya dapat ya, terus kreativitas spontannya dapat, nah tapi dia juga bisa membawakan itu dengan spirit yang dapat. Nah spirit, katakanlah karakter yang semacam apa? Nah karakter yang memang karakter lisan gitu, karakter santai. Memang harus ngobrolnya harus santai.
Makanya yang rame itu kalau tidak akun person, itu akun lembaga atau institusi yang dibawakan dengan gaya person gitu ya. Jadi memang lisan tapi tidak kok terus harus terlalu gaul ya enggak juga. Lagi-lagi hampir sama dengan ketika kita menerapkan pada produk ya. Branding itu kan penting di situ. Nah, branding itu harus kita tetapkan dulu. Kita kepengen nge-brand diri seperti apa. Kalau nggak kepengen nge-brand sebagaimana ABG gaul, ya jangan pakai ABG gaul. Tapi meskipun kita nge-brand sebagai katakanlah generasi yang lebih tua sedikit, toh generasi yang lebih tua itu kan juga berkomunikasi secara lisan gitu kan dalam dunia realnya. Saya bukan ABG gitu, saya udah tua gitu, udah kepala 4 gitu. Tapi ketika komunikasi di medsos ya menggunakan gaya komunikasi sebagaimana kita komunikasi keseharian gitu. Bahasanya ya agak lisan, tidak harus yang kayak anak jaksel gitu, which is juga enggak. Tapi maksudnya tetap dalam konteks yang tadi mengikuti iklim kesetaraan tadi, kesetaraan komunikasi, kedekatan tadi, dan interaktif itu tadi. Itu kalau sudah kayak gitu nanti biasanya terus follower itu mulai loyal gitu, dan karena dia merasa ketemu sosok dan dia juga dianggap itu maksudnya gini, kalau interaktif itu kan biasanya ada orang komen ya dibales gitu, salah satu contohnya semacam itu. Gitu aja sih Mas. Jadi bedanya kalau dengan web, memang kalau web itu kan tidak dua arah, web itu kan satu arah. Medsos jelas dua arah. Web itu orang datang ke web itu cuma kalau penasaran, ini lembaga ini kayak apa sih, dia cari webnya. Tapi kalau di medsos itu ada mekanisme following yang kadangkala seorang netizen tidak mengunjungi kita pun dia akan mendapatkan asupan itu lewat timeline-nya. Nah, interaksinya akan jauh lebih banyak gitu. Gitu Mas, perbedaannya memang sangat signifikan antara web dengan medsos. Yeah. Ya, siap Mas, terima kasih ini masukannya. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman di sini juga tergugah untuk kemudian kembali mengaktifkan dan mengelola media sosial masing-masing ortomnya. Nah, kadang-kadang gini Mas, nuwun sewu. Karena kebingungan dapat konten, seringkali yang terjadi adalah konten web dan konten medsos itu disamakan. Nah, itu keliru. Jelas, karakternya gitu ya. Nah, itu ya. Ya. Okay. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Gifari. Mas Iqbal, masing-masing penulis itu kan punya style tersendiri kan, J. Menurut panjenengan apa sebenarnya kekuatan penulis sehingga bisa menjadi influencer sehingga menjadi influencer yang mewakili suara publik sehingga di-share seperti yang jenengan sampaikan. Nah, itu Mas Iqbal, pertanyaan dari Mas Gifari. Oke, matur nuwun pertanyaannya Mas ya. Gini Mas, Kekuatan penulis. Kalau soal metode tadi sudah saya sampaikan semuanya ya, cara komunikasi dan sebagainya. Tetapi itu kan bukan cuma ya, itu adalah metodenya, tekniknya. Sementara yang namanya teknik itu adalah alat untuk menyampaikan substansi. Maka kita juga harus punya substansi yang kuat. Substansi yang kuat itu apa? Ya pikiran gitu ya, gagasan. Makanya di sini ya, tadi saya balik di sini ya. Makanya di sini tadi saya menyampaikan tentang poin ini, kebaruan ini, sesuatu yang kita sodorkan. Ini kalau person loh ya, ini kalau lembaga itu kan nanti biasanya sikap lembaga seperti apa itu kan sikap resmi. Tapi kalau person kan bebas, kayak saya itu bebas mau ngomong apa aja, saya nggak ada disiplin organisasi kan nggak ada. Makanya memang harus yang disampaikan memang harus sesuatu yang tidak pasaran. Itu poin ya. Makanya di sini selalu ada satu kredo yang saya tetapkan ya kepada misalnya peserta kelas saya. Kita wajib mempertanyakan setiap asumsi publik yang tersebar secara pasaran. Curigailah, bantahlah. Risikonya Anda akan menghadapi hantaman banyak orang. Jadi kadangkala originalitas pikiran kita itu justru akan menentukan seberapa dia akan mendapatkan respon. Semakin orisinal, semakin kadangkala juga tidak sama dengan banyak orang, kita akan disambut. Bukan kok tadi ya, mewakili suara publik. Anda kan tadi menanyakan gini ya, mewakili suara publik. Enggak, tidak selalu harus mewakili suara publik. Publik itu saya berkali-kali menulis sesuatu yang justru berhadapan dengan publik gitu ya.
berhadapan dan kadang dibantai publik berkali-kali gitu. Nah, tapi artinya apa? Artinya saya di situ berani untuk menyodorkan orisinalitas gitu ya. Memang lelah gitu ya, memang lelah. Saya belakangan sudah nggak terlalu yang semacam itu. Tetapi minimal kita bisa menjaga orisinalitas pikiran-pikiran kita. Nah, itu nanti cara melatihnya memang agak kompleks. Kalau semacam itu ya memang harus ada proses, bukan cuma menulis tetapi juga membaca. Membacanya memang harus kita ini ya. Harus kita perkuat gitu ya. Ini ya saya sambung. Tapi tanpa pernah berani melawan asumsi publik, pikiran kita ya cuma akan jadi pikiran bangsa manusia pada umumnya. Jadi keunikan itu tetap pokok gitu ya. Itu Mas. Baik, terima kasih. Jadi keunikan, kemudian tadi ya, kita juga memperkaya referensi kita sih, Mas. Ya, betul. Baik. Kemudian ini Mas Prima tadi mengabarkan bahwa beliau baru saja menulis untuk blog milik remaja Masjid KMP, linknya nyusul. Siap, Mas Prima, monggo tetap semangat untuk menulis. Nanti kita tunggu linknya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Fikri. Permisi Mas, boleh tahu contoh akun-akun ortom yang menurut Mas sudah bagus? Oh, itu sayangnya saya belum sempat memburu ya. Oh, oke, nanti aja. Nanti kalau misalnya saya nemu bagus, saya tak kabarkan ke Mas Eko gitu aja ya. Kalau yang tadi memang saya belum menemukan. Baik, terima kasih. Kita ada grupnya memang Mas Rembug Gayeng. Jadi teman-teman yang ikut kegiatan semacam ini nanti bergabung ke satu grup WA. Jadi ringkasan materi dan sebagainya kita share di sana bagi yang tidak sempat mencatat. Gitu. Sebuah tarif. Mas Iqbal pernah menyangka nggak jadi seleb Facebook? Apa motivasinya jadi viral? Karena saya pribadi males buat update status dan komentar, tapi lebih suka jadi follower. Nah ini. Kalau menyangka jadi seleb ya nggak pernah menyangka. Saya tuh awal-awalnya juga posting itu nggak pede kok. Tapi kok ternyata kok ada yang suka gitu kan. Terus habis itu ya karena diterima ya saya terus berani mengeluarkan pikiran-pikiran ke saya sendiri gitu kan. Tapi kalau apa motivasinya jadi viral itu secara premis dasarnya sudah keliru Mas pertanyaan itu. Nggak ada motivasi jadi viral. Viral itu tidak kalau motivasi itu kan terencana. Apa motivasinya tidur cepat? Apa motivasinya belajar gitu kan? Viral itu selalu sifatnya kejutan memang. Saya sendiri tidak bisa merencanakan viral itu nggak bisa. Kalau soal judul acara ini biar viral itu kan ya itu pancingan marketing aja. Tapi kan kalau bagaimana saya merancang, saya mau merancang ini biar viral nggak bisa. Viral itu aspeknya macam-macam ya. Aspek tadi ya, kebaruannya, triggernya, kontennya gitu tadi, momentum, terus gini. Kalau followernya banyak tentu saja jelas lebih mudah viral karena kan yang membaca lebih banyak itu ya misalnya kayak gitu. Jadi aspeknya macam-macam Mas. Jadi bukan soal motivasi. Cuma viral itu juga bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena artinya kita bisa menyebarkan gagasan kita secara lebih efektif, lebih luas, yang baca lebih banyak. Kalau Anda menulis, tujuannya apa yang pertama? Yang pertama adalah dibaca gitu kan. Buat apa Anda menulis kalau nggak dibaca? Tujuannya kan menyebarkan gagasan, berdiskusi dengan pembaca kan gitu. Gitu Mas Hasbullah ya, mudah-mudahan. Tambahin Mas, jenengan menulis aktif menulis di media online terlebih dahulu atau media sosial terlebih dahulu? Media sosial Mas. Jadi saya itu sebenarnya kan gini, saya bersentuhan dengan dunia menulis itu sudah cukup lama, cuma bukan menulis gagasan. Saya pernah jadi di majalah kampus. Cuma majalah kampus itu kan cuma kayak reportase kecil-kecilan acara-acara gitu ya, acara kampus gitu kan. Terus habis itu ya sudah nggak pernah lagi. Nah, begitu ini agak cerita dikit ya teman-teman ya. Begitu saya di Australia nemani istri, saya jadi sopir truk itu kesepian. Tapi saya punya konten banyak karena tadi ya kayak ketemu teman-teman dari India, dari Afghanistan saya ceritakan di Facebook gitu. Nah, kebetulan waktu itu Facebook sudah bisa ini ya, postingnya panjang gitu ya. Jadi sekitar akhir 2013 itu sudah bisa posting panjang. Nah, sebentar kemudian muncul Pilpres ya, mau Pilpres rame berantem sana sini gitu, wah rame lagi. Lalu muncul mojok.co. Nah, mojok.co itu yang bikin kan Putut ya, Putut EA itu.
Terus dulu ada pemretnya bilang, Mas mbok nulis buat mojok gitu. Tulisan sing kaya apa? Ya kira-kira kayak postingan status kayak status Facebook sampean, dia bilang gitu. Ya sudah, akhirnya terbentuklah mojok.co. Itu kan ya media pertama di Indonesia yang gayanya tuh gaya medsos ya, semacam itu. Kadang membicarakan hal yang rumit tetapi dengan gaya-gaya sak geleme. Nah, baru setelah itu di mojok saya sering viral. Terus media-media yang lain minta saya nulis, udah gitu. Dari saya mulai nulis di media itu pertama di Mojok 2014, saya nulis di media lain ya 2015 2016. 2016 akhir saya rutin di Detik ya, sudah hampir 5 tahun ini. Gitu kira-kira Mas ya. Jadi saya itu memang murni penulis yang dilahirkan oleh medsos. Oh, gitu ya. Menulis dari medsos pun kemudian bisa ini ya, bisa masuk ke media-media online ternama gitu ya. Saya kira Detik, Kumparan dan lain sebagainya. Ini ada Mas Mulyadi menginfokan beliau sepertinya mengelola sebuah website yaitu mul.info. Silakan bagi yang ingin berkunjung. Mas Mul bisa bergabung ke grup WA kami, nanti bisa saling bertukar informasi tentang akun media sosial dan blog yang dikelola. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Jadi Mas Hasbullah sudah, Mas Prima ini juga sudah share link tulisan beliau, silakan di kolom chat nanti bisa diklik bagi teman-teman yang ingin baca. Ini dari Mas Danan. Ini yang di web mengelola medsos kantor institusi pemerintah di dunia konservasi. Untuk setiap up konten aturan mainnya oleh pimpinan dan kami membuat produksi konten kurang bebas. Nah, ini monggo mungkin ada saran untuk Mas Danan ini. Intinya mengelola medsos instansi pemerintah, kemudian sudah ada pakemnya, mungkin seperti SOP dan lain sebagainya dari pimpinan. Bagaimana ini Mas mengatasinya biar tetap menarik tetapi tidak kemudian tidak melenceng dari Gini Mas Danan, plan yang ada. satu-satunya saran yang bisa saya sampaikan adalah atasan Anda diajak ikut pelatihan. Ini problem yang sangat sering ya, sangat sering terjadi. Kita itu berada dalam satu situasi gaya komunikasi yang baru, dengan jalur-jalur dan platform komunikasi yang baru. Terus kita sangat bisa mengekspresikannya dengan gaya yang baru, tetapi kita dikungkung oleh kekuatan gaya lama. Ya sudah, kita nggak akan bisa kemana-mana. Anda tidak akan bisa, katakanlah setiap kali posting Anda harus konsultasikan ke pimpinan, terus dia coret sana, coret sini, nggak akan jalan. Jadi saya tidak punya masukan selain Anda harus bikin satu frekuensi dulu. Anda harus menyampaikan bahwa, gini Mas, Anda menghindari ruang-ruang paling sensitif yang ditakuti oleh atasan Anda. Saya tidak mengatakan pakem itu pakem institusi loh. Saya spesifik mengatakan atasan Anda. Karena yang namanya pakem atau aturan itu biasanya benar-benar terfokus pada person. Person siapa? Person atasan. Kalau dalam instansi pemerintah biasanya semacam itu. Makanya kalau ada yang nanya, Mas saya itu ASN, saya kepengen menulis tentang begini-begini, kira-kira aman nggak? Loh itu tergantung atasan Anda. Dan atasan Anda di dinas ini akan beda dengan atasan yang lain di dinas yang lain. Karena biasanya akan muncul ini ya kesepakatan-kesepakatan tersendiri. Jadi dalam konteks itu dekati aja, diajak ngobrol. Gitu aja Mas, makasih. Oke, matur nuwun Mas. Ya, Mas Danan silakan diajak itu ikut pelatihan itu pimpinannya. Ngopi sih. Bisa ngopi. Oke. Terima kasih. Kemudian langsung ke penanya selanjutnya. Ini dari Mbak Iswaningsih. Ini Mas, berapa lama sebaiknya komen itu dibalas? Atau berapa lama masih nggak apa ini? Nggak basi itu bawahnya Mas. Nggak basi ya untuk dibalas. Kemudian apalagi nih? Saya kira itu Mas, monggo dijawab. Oh, ada lagi nih. Tapi kadang Panjang malas sekali balas ternyata. komentar, terutama yang bertanya urusan penyakit. Oke Mbak, gini. Sebenarnya semakin cepat semakin bagus gitu ya. Itulah kenapa saya selalu menyarankan kalau untuk pengelolaan media sosial itu sebaiknya jangan sendirian, tapi tim gitu. Dan tim itu nanti dibikin shift.
katakanlah misalnya ya wajar aja kalau misalnya sehari nggak dibalas, tapi kalau sudah sampai 2 hari lebih itu artinya memang tidak cukup ditanggapi dan tidak cukup aktif gitu. Tapi katakanlah misalnya Anda shift dalam hari ini, misalnya dalam seminggu ada yang pegang admin ada 3 orang atau syukur-syukur 7 orang gitu ya, nanti udah gantian aja kayak gitu. Itu sih saran saya semacam itu. Karena kalau sudah apalagi pertanyaan yang agak Nah, mendesak ini juga terus ini ya, terus baru dijawab 3 hari kemudian itu sudah akan mengurangi ini ya, mengurangi psikologinya akan beda gitu. ini tantangan di institusi pemerintah juga ini Mas Pasti, Danan pasti. tadi. Jadi 24 jam Mas Danan harus medsosnya harus dipantau gitu. Mungkin nggak Bukan hanya 24 pas jam jam Mas, kerja. 8 jam nggak apa-apa. Jam kerja nggak apa-apa, tapi gini, gantian. Karena seringkali gini, yang sering terjadi dan itu saya sangat sering dengar adalah kalau di institusi itu, di instansi pemerintah, itu biasanya tidak pernah diserahkan secara spesifik kepada staf humas misalnya, nggak pernah kayak gitu. Ya. Tapi sopo sing selo, sudah kerjaan utamanya apa, tapi di samping nyekel medsos ya nggak akan fokus gitu. Iya, Saya betul, pernah Mas. ya ke Sama ini, satu, Mas. nah cocok kan, pasti Yang nyambung itu. yang saya alami ya sama teman-teman tim ya, itu kan kita dalam membahas menjawab isu yang sensitif lah. Contohnya kapan pendakian dibuka. Itu kan hal-hal yang ini ya, yang sebenarnya kita bisa jawab, tapi kalau kita jawabnya nggak pas, itu nanti bisa kena teguran kan itu. Ya mungkin itu yang kendala kita hadapi di lapangan gitu. Memang masalahnya adalah teguran kalau di instansi itu. Atau Yang ini Mas, bikin males. untuk jawab itu pakai akun resmi atau pakai akun lain Mas? Kalau untuk Ya, ini sebagai ya kantor. sebaiknya ya akun yang itu karena kan yang mau kita hidupkan akun yang itu, yang mau diajak komunikasi kan akun yang itu. Kalau akun itu aktif dan dia rutin menjawab, misalnya akun Anda misalnya apa balai konservasi apa gitu ya, orang akan menjadikan itu sebagai rujukan. Wah, kok bingung nanya itu. Misalnya kayak akun apa misalnya kemarin apa saya lupa. Gini, misalnya katakan Anda akun balai konservasi apa gitu. Oh, mau nanya ini, oh gampang nanya ke akun itu aja balai konservasi dia pasti jawab loh. Nah, itu kan bisa jadi jujukan gitu loh, Mas. Tapi kalau ternyata nanti yang jawab akunnya Danan gitu ya. Wah, aku tak tanya ke balai konservasi nanti mudah-mudahan Mas Danan jawab ya, mudah-mudahan ya kan nggak bisa dijaga ke, oh nggak ada notifikasinya kan. Iya, betul betul. Oke. Oke, matur nuwun Mas. Ya, ke penanya selanjutnya ini dari Deviana Faradiska. Mas Iqbal, mohon maaf izin bertanya, adakah waktu khusus untuk upload sesuatu, misal selalu pagi atau selalu malam? Kemudian apakah dengan membalas komentar itu bisa menaikkan pembaca? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Tadi apa ya pertanyaan Itu dulu aja tak jawab dulu. ketiga ini Mas sekalian, apakah iya. kita perlu menjadwalkan hari untuk tema-tema tertentu? Terima kasih. Itu silakan Mas Iqbal. Oke, Mbak ini ya, Mbak Deviana ini. Sebenarnya gini, Anda Google aja, itu sebenarnya sudah ada kok prime time itu ya. Jadwal prime time itu sudah ada dan prime time tiap platform itu beda-beda gitu ya. Tapi itu kan namanya lagi-lagi bukan sesuatu yang baku. Itu biasanya hasil dari statistik gitu. Cuma paling gampang begini, Mbak. Anda memposting sesuatu, mengunggah sesuatu itu adalah ketika jam banyak orang aktif ya, banyak orang aktif bermedsos, banyak orang aktif membuka HP mereka gitu. Dan itu paling enak adalah jam makan siang atau jam pulang kerja. Itu kalau jam normal. Saya nggak tahu pergeseran itu selama di masa pandemi seperti apa karena pandemi itu kan WFH gitu dan ritme lunch break dan ritme pulang kerja itu after hour itu kan sudah agak beda. Jadi saya belum menemukan riset yang baru. Tetapi kalau yang lama pokoknya posting itu ya siang gitu, habis duhuran udah gitu aja lah, pas enak itulah. Atau jam 5 sore, kadang-kadang saya habis maghrib itu masih rame gitu. Tapi kalau misalnya Anda posting jam 3 pagi itu yang tahajud itu biasanya luwih sithik gitu kan. Itu soal waktu ya. Kalau dengan balas komentar bisa menaikkan pembaca, ya pasti. Karena kan lagi-lagi tadi ya interaksi. Ada cukup banyak pembaca yang tidak pernah direspon terus dia meninggalkan atau unfollow ya banyak gitu ya. Itu bagian dari cara kayak merawat konsumen gitu. Itu yang metode-metode yang lain cukup banyak sebenarnya ya, cuman waktu kita kan cuma 2 jam ya. Saya tempo hari ngisi di Anda tahu kalau PT Geodipa yang geothermal itu ya di Dieng itu.
Itu kalau mau tuntas ini 8 jam saya 4 sesi 8 jam 9 jam malahan ya 2 hari itu menuntaskan itu. Cuman ini saya padatkan gitu. Salah satunya lagi adalah soal hashtag gitu. Hashtag Anda kadang-kala bikin hashtag, kadang-kala Anda nyolek akun yang lain gitu. Itu akan meningkatkan engagement gitu. Itu ya kalau soal menaikkan ini ya engagement tadi. Terus ketika kita perlu menjawabkan hari untuk enggak sih Mbak, enggak kalau kayak gitu. Daripada Anda menjadwalkan tema, mending Anda merespon isu gitu ya, merespon isu. Tentu saja merespon isu dengan framework dari kita ya, dari kita sendiri, lembaga kita gitu ya, dengan framework cara berpikir dan cara menghadapi isu ala kita gitu. Agar kita tidak meleset dari branding yang telah kita tetapkan. Gitu aja sih Mbak. Baik, ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini dua penanya terakhir ya saya kira ya, karena sudah jam 9:30. Ini dari Mas Airlangga Aljabar. Bagaimana cara membuat tulisan yang membuat menarik pembaca di media sosial dan tulisan kita? Intinya itu tadi Mas. Bagaimana cara membuat tulisan yang menarik dan ada pembatasan nggak sih terkait karakter? Itu monggo. Gini Mas Erlangga, kalau soal saya jangan batasi soal tulisan ya kalau medsos itu. Medsos itu tulisan itu adalah salah satu cara medsos. Setelah itu selain itu kan ada juga macam-macam ya, bahkan video, quote dan sebagainya. Kalau pertanyaan adalah cara membuat ya tadi materi yang sudah saya sampaikan itu tadi adalah cara untuk membuat itu jadi menarik gitu ya. Jadi Anda tinggal simak ulang saja gitu ya. Kalau soal karakter tulisan yang membuat pembaca tulisan kita, saya tidak cukup paham. Panjangnya gitu ya Mas ya. Kalau panjangnya gini, itu juga rumusnya bukan rumus yang sangat baku. Saya ambil contoh. Kalau dulu orang itu semakin malas baca panjang, tapi sekarang ada algoritma ya, algoritma baru dari Facebook, yaitu ketika tulisan yang panjang itu malah justru mendapatkan impresi lebih tinggi gitu. Itu biasanya bukan cuma di soal pancingan kepada pembaca, tetapi juga ada urusannya dengan algoritma internal dari pengelola medsos ya, Facebook misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Instagram, itu sekarang orang sudah mulai malas membaca caption. Makanya tulisan yang panjang-panjang itu dimasukkan ke dalam karusel, dipilah dari jadi 10 slide itu gitu ya. Jadi saran saya semacam itu. Kalau slide Anda itu sudah di atas 10 kan nggak mungkin tambah lagi ya. Jadi kira-kira maksimal segitu. Cuma dalam satu slide itu ada satu paragraf saja. Itu kalau Instagram ya. Kalau Facebook itu mungkin 300-400 kata orang masih baca. 300 kata gitu. Gitu ya Mas Erlangga. Lanjut aja Mas terakhir. Baik, terakhir ini dari Mas Mulyadi. Soal kayak penulisan, apakah sejak awal Mas Iqbal menulis seperti di detik itu atau juga ada proses? Terima kasih. Saya kemarin dapat workshop dari Mas Iqbal di proyek penulisan mantan-mantan KPU. Oke Mas Mulyadi ketemu lagi nggih. Pertanyaannya apakah sejak awal tadi sudah saya ceritakan ya. Saya awalnya nulisnya nggak kayak gitu. Saya nulis awalnya saya tuh nulis gaya Facebook gitu ya. Saya nulis dengan sangat gaya lisan dan izin masuk ketum. Dan media yang tempat saya menulis pertama kali itu adalah mojok gitu. Jadi gaya awal saya awal dikenal orang itu adalah dengan gaya-gaya mojok gitu. Udah begitu kemudian 2016 ya bulan November sudah hampir 5 tahun ini saya diminta nulis rutin di Detik setiap hari Selasa itu. Saya merasa kok Detik itu kan media serius gitu ya. Ketika saya nulis ngocol-ngocolan ala mojok kok kayaknya salah tempat itu. Jadi terus saya kompromikan dengan gaya saya di Detik. Jadi gaya saya di Detik itu baru saya mulai stabilkan sejak 2016. Cuma ya ini sekedar curhat ya. Ketika saya ganti gaya itu untuk balik gaya mojok itu agak sulit gitu karena sudah terlalu terbiasa. Jadi memang selalu kalau pertanyaannya adalah apakah ada proses, pasti ada proses, Mas. Adaptasi itu selalu meniscayakan proses ya. Bagaimana kita mengganti gaya, bagaimana kita mau balik gaya dan yang namanya gaya itu bukan cuma proses kita internal, tetapi juga proses asupan-asupan yang masuk ke kepala kita gitu. Jadi lingkungan kita, bacaan-bacaan kita itu akan sangat membentuk gaya. Makanya kalau ada tanya, saya pengen nulis gaya mojok, ya sudah banyak-banyak baca mojok, jangan kok terus Anda baca
ini baca jurnal ilmiah terus kok tiba-tiba pengen nulis gaya mojok ya nggak bisa. Nah, gitu ya. Prosesnya semacam itu. Gitu ya, Mas. Cukup mungkin, Mas ya? Ya, Sudah. Mas, terima kasih. Ya. Ya, iya. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir tadi intinya gaya itu ya, Mas. Mungkin sesuai kenyamanan kita ya. Dan itu akan semakin matang ketika kita berproses gitu ya. Betul sekali, Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info-info terbaru dari acara Rembuk Gayeng ini, termasuk nanti ada materi, biasanya kami share di grup WA Rembuk Gayeng. Silakan bisa join melalui link yang kami bagikan tadi. Nanti insya Allah kami bagikan di sana untuk ringkasan materi-materi ini maupun materi-materi sebelumnya, dari Rembuk Gayeng 1 sampai dengan yang keempat. Sekali lagi, matur nuwun Mas Iqbal, Aji Matur nuwun, sami-sami. di luar Pulau Jawa sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menggugah semangat dari teman-teman persyarikatan ini maupun khususnya di AMM Angkatan Muda Muhammadiyah untuk lebih aktif lagi bermedia sosial maupun media online, karena inilah dakwah kita saat ini yang bisa menjangkau lebih luas, kemudian bisa terbuka 24 jam, dibaca online maupun media sosial. Ada info tadi Mas, kalau yang pelatihan Mas Iqbal itu masih ini enggak, masih buka enggak itu? Apa Itu namanya tiap kemudian? bulan ada kok, Mas. Tapi itu penulisan ya, bukan medsos ya, tapi itu penulisan esai. Tiap tiap bulan ada itu, kalau pendaftarannya di link Instagram saya, bio Instagram saya ada selalu bisa. Nama programnya apa Mas itu? Ya, nama kelas menulis online saya. Kelas menulis online ya. Ya. Baik. Silakan bagi teman-teman yang nanti tertarik bisa mengikuti kelas Mas Iqbal untuk lebih memperdalam lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Iqbal, jauh-jauh dari luar pulau. Membaca tahmid dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY mengucapkan terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman semua yang telah bergabung. Ini saya lihat dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Rembuk Gayeng edisi kelima. Terima kasih, dari saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sedaya mawon. Mohon diri kami harus akan segera mengakhiri. Nuwun. Siap. Iya, jadi dulu. Kita akhiri. Sampai jumpa ke edisi atau sampai jumpa di edisi berikutnya.